Halo semuanya, salam sehat. Di Indonesia begitu banyak tradisi kebudayaan dan kesenian, mungkin ribuan jumlahnya. Nah, kali ini kita akan intip kebudayaan dengan menggunakan pemeran utama seekor kuda. Kalau di suku Mandar, Sulawesi Barat, ada tradisi budaya namanya Sayang Patudu atau kuda menari. Di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, ada juga tradisi budaya yang menggunakan pemeran utamanya kuda. Kuda renggong namanya. Nah, kudanya juga sama-sama menari dengan lincah. Yuk, kita intip sekilas. Kedua tradisi ini, baik Sayang Patudu maupun kuda renggong, itu secara fisik terlihat memiliki banyak sekali kemiripan. Secara sekilas kita bisa lihat itu. Oh ya, sebelum dilanjut, mohon untuk di-subscribe dulu ya. Terima kasih. Nah, kemiripan itu terlihat dari alat dan peralatan yang digunakan. Kudanya sama-sama dihias, penunggangnya juga didandani. Ada alat musik yang dipakai sama-sama tradisional dari daerahnya masing-masing. Pengendali kuda juga sama-sama menggunakan alat seperti cambuk kecil untuk mengajak kuda menari. Terus sama-sama juga diarak keliling, ada yang sampai keliling kampung. Gerakan kuda baik tarian kaki depan maupun goyangan kepala pun hampir sama. Mungkin karena sama-sama kuda ya. Lalu, baik Sayang Patudu maupun Kuda Renggong ada tim pemain musik. Kalau di Sayang Patudu itu namanya Parawana. Nah, kalau di Kuda Renggong namanya Pamirik. Nah, sekarang kita intip sedikit sejarahnya yuk. Merujuk dari pelbagai sumber, Kuda Renggong dalam bahasa Sunda Kamonesan atau keterampilan diperkirakan ditemukan pada sekitar tahun 1880-an. Waktu itu Aki Sipan, kakek Sipan, adalah seorang anak dari desa Cikurubuk, kecamatan Buah Dua, kecamatan Sumedang, suka mengamati pergerakan kuda dan juga tertarik karena kuda bisa diperintah oleh manusia. Kemudian ia mencoba melatih-latih kuda-kudanya. Dia punya dua kuda yang dilatih yaitu namanya si Cengek dan si Dengek. Ia berhasil melatih pada usia 40 tahun. Keberhasilannya dalam melatih itu menarik perhatian Bupati Sumedang kala itu yaitu Pangeran Arya Surya Atmaja. Pangeran Arya pun memerintahkan Aki Sipan untuk melatih kuda-kuda yang didatangkan dari Sumedang. Kemudian kuda renggong menyebar ke daerah-daerah lain yang biasanya dipakai untuk acara khitanan. Saat ini juga dipakai untuk kayak penyambutan tamu agung atau perkawinan, pelantikan kepala desa, atau karnaval hari kemerdekaan. Lalu Sayang Patudu. Nah, Sayang Patudu atau kuda menari, kalau kita merujuk dari berbagai sumber sejarah diperkirakan sudah ada sejak tahun 1600-an, yakni ketika masuknya Islam di tanah Mandar pada masa pemerintahan kerajaan Balanipa keempat. Nama rajanya waktu itu adalah Daeta Domunai. Konon, Sayang Patudu awalnya hanya berkembang di kalangan istana. Tradisi ini hanya dilakukan oleh kaum bangsawan kerajaan Balanipa. Nah, saat itu kuda adalah alat transportasi yang paling istimewa. Hanya kalangan bangsawan dan orang-orang tertentu saja yang memilikinya. Setelah Islam masuk dan berkembang pada tatanan sosial masyarakat dan istana, tradisi Sayang Patudu mengalami perubahan dan raja menjanjikan kepada rakyatnya bahwa barang siapa seorang anak yang telah khatam Al-Quran akan diarak keliling kampung dengan menaiki kuda menari yang telah dihias sedemikian rupa. Akhirnya, Sayang Patudu menjadi motivasi anak-anak untuk segera menamatkan bacaan Al-Qur'annya. Jadi ada kebanggaan tersendiri dari sang anak yang diarak keliling kampung menggunakan kuda yang terlatih, diiringi bunyi rebana dan untayan kalindadak atau puisi Mandar berisi pujian-pujian kepada gadis pesawe. Berkembangnya zaman, peran dan fungsi Sayang Patudu juga mengalami perkembangan zaman. Sayang Patudu sekarang tidak hanya digelar bagi anak-anak yang sudah khatam Al-Quran. Tradisi ini juga sering diselenggarakan pada acara Maulid Nabi, saat ada pejabat datang di Kabupaten Polman, penyambutan wisatawan asing yang datang di Mandar. Ada juga festival-festival kebudayaan. Sekarang kita intip personil atau timnya. Yang pertama, kuda renggong biasanya 3-4 orang dalam satu kuda, yaitu pertama, penunggang kuda biasanya 1 atau 2 anak yang disunat atau pengantin atau pejabat yang akan diarak.
Kemudian satu orang pemimpin atau pelatuk, satu orang pengatik. Hanya saja kuda renggong ada pemain pencak silatnya. Kudanya diajak atraksi berkelahi oleh pemain pencak silat yang memang sudah ahli. Nah, sedangkan sayang patudu biasanya berisi sampai 7 orang, yaitu 2 pesawe, penunggang kuda, yaitu gadis remaja memakai baju adat Mandar berwarna merah yang duduk di depan, dan seorang anak memakai baju haji di belakangnya. Kemudian ada satu orang yang menginstruksikan kuda, namanya sawi. Lalu 4 orang pesarung atau orang yang bertugas menjaga kestabilan kuda, dan juga ada satu orang pembawa payung. Baik sayang patudu maupun kuda ronggeng sama-sama mengalami perkembangan zaman. Bahkan kedua tradisi itu sekarang dijadikan festival tahunan. Hal itu dimaksud untuk menarik minat pariwisata tentunya. Bahkan untuk sayang patudu sendiri pada 23 Mei 2022 diadakan festival meriah agar diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia. Nah, semoga hajat tersebut dapat terkabul ya. Amin. Demikian sedikit pengenalan kita terhadap tradisi budaya sayang patudu dan kuda renggong. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun untuk kemajuan dan perkembangan tradisi dan kebudayaan kita. Mari kita jaga dan lestarikan tradisi kebudayaan kita agar tidak hilang ditelan kemajuan zaman. Terima kasih, salam sehat.